Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pick a card reading dengan tema sesuai yang kamu baca, yaitu arti atau makna dari hubungan kalian atau makna dari pertemuan kalian. Oke, jadi di sini energinya bisa terbalik, bisa energi kamu yang terbaca atau bisa energinya dia. Oke. Jadi bisa vice versa. Kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, secara psikologi, spiritual, tarot, atau astrologi Vedic, ataupun Hindu, silahkan klik link di bawah sini. Oke, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Ya. Dan seperti yang sering aku bilang di setiap video aku adalah untuk jangan memaksakan sesuatu hal. Kalau memang tidak sesuai, ya udah gitu ya, berarti memang bukan untuk kamu. Kamu bisa cari pembacaan lain gitu ya, yang sesuai dengan yang kamu mau. Dan juga yang selalu aku bilang, ingat, pembacaan seperti ini ya belum tentu menyenangkan hati kita. Ya, energi itu adalah energi, mau baik ataupun buruk, dan energi bukan berarti untuk memvalidasi perasaannya kamu atau keinginannya kamu. Oke. Di sini aku bakal bagi 4 oracle ya. Kita pakai di sini ada yogic path ya, karena aku senang di sini ada goddess-nya, ada god and goddess. Oke. Kita bagi. Yang pertama ada Sahasrara. Oke, oracle pertama yang bisa kamu pilih. Lalu ada yang kedua, ada Krishna. 3 ada Tejas. Dan keempat ada Atman. Oke, bagi kalian yang udah bergabung ya, silahkan dipilih. Aku kasih kesempatan sembari kalian memilih dari 4 oracle ini ya. Aku bakal nyiapin oracle tambahannya. Oke, silahkan dipilih ya. 1, 2, 3, atau 4. Arti dari hubungan kalian, dan ini nggak memiliki batasan waktu ya, jadi entah kapan aja kamu tontonnya bakal bisa berlaku. Oke, udah dipilih ya. Kita singkirkan, kita mulai dari yang kiri atau yang pertama ya. Untuk yang pilih oracle pertama atau Sahasrara, ya. Oke. Di sini ada healing family issues, release your ex. Your love life benefits as you forgive your parents. The time has come to clear your energy. Oke, bagi kalian yang pilih oracle pertama ya. Ini tentang apa yang bermain di crown chakranya kamu ya, atau
cakra mahkotanya kamu, ya, atau cakra ketujuh, dimana pertemuan kamu dengan dia, ya. Satu, memang ada energi karma di sana. Kalian adalah seseorang atau mungkin sepasang, ya, yang dipertemukan di kehidupan ini untuk melepaskan energi issues, energi yang berdampak dari hubungan orang tua yang tidak sehat, entah dia yang tidak baik dengan orang tuanya, tidak harmonis, ataupun kamu. Jadi kalian berdua dipertemukan untuk melihat energi itu, ya, untuk dikasih lihat dimana memang untuk saat ini, ya, hubungan itu gak akan pernah benar-benar bisa kemana-mana kalau yang di dalam diri kamu, ibaratnya jiwanya kamu ataupun diri kamu di dalamnya masih memiliki issues. Jadi isu ini harus dilepaskan. Istilahnya ya kayak, ya bisa jelasin seperti kayak ada masalah, ada problem, ada trouble di dalam diri kita yang harus kita bersihkan. Jadi pertemuan kamu dengan dia, ya, arti hubungan kalian sedikit banyaknya untuk melepaskan apapun yang udah terjadi di masa lalu, ya. Kamu memiliki urusan dengan dia di kehidupan sebelumnya yang akhirnya harus diselesaikan di kehidupan ini. Mau itu hal yang baik ataupun hal yang buruk, ya, tetap harus dijalani, ibaratnya kayak gitu, ya. Kita lihat tarotnya. Untuk oracle pertama, Chariot. Ini untuk kecerdasan emosional kalian berdua, untuk kalian berdua memahami apapun yang terjadi, ibaratnya apapun yang kurang harmonis dalam diri kita, itu bisa berdampak ke pasangan kita, ke orang yang kita sayangi ke depannya. Karena aku ngerasain kamu dengan dia punya abandonment issues atau isu tentang takutnya ditinggalkan, takut diabaikan, takut untuk tidak dicintai, takut untuk tidak disayangi. Ya, mungkin keluarga memang tidak memberikan tempat yang aman, jadi takut. Keluarga nggak benar-benar memberikan rasa nyaman. Yang terbangun justru malah rasa ketakutan, ya. Rasa yang justru akhirnya berapi-api menginginkan suatu hubungan yang justru malah menghabisi kalian berdua. Si menghabisi adalah kamu habis-habisan dan dia pun habis-habisan. Dan apa yang didapat kalau kalian berdua sama-sama habis-habisan, ya, nggak akan ada yang didapat. Apa yang sebenarnya memang ibaratnya udah sia-sia menjadi nggak ada artinya sama sekali. Entah pengorbanan atau cinta dan kasih sayang. The Wheel, Temperance, ada energi Sagittarius, The Hermit. Energi ini untuk menyadarkan kalian berdua, hubungan kalian, dimana kalian harus membangun hubungan dengan diri kalian dulu. Setelah itu dengan keluarga kalian, sebelum membangun hubungan dengan orang lain. Yang di kehidupan ini misalnya dia memang tidak ada hubungan darah dengan kamu. Kenapa? Ya, karena ibaratnya apa yang menjadi DNA-nya kamu, karmanya kamu, perlu kamu fix atau embrace lebih dahulu daripada apa yang menjadi karma atau DNA atau yang dulu pernah ada di kehidupan kamu. Maksudnya kamu yang berusaha dengan dia mungkin ada hubungan kan dengan dia dulu, jadi ketemu lagi di kehidupan ini, namun ya mungkin bukan dalam urusan, ya ada urusan dalam artian karena satu darah daging, maksudnya satu keluarga gitu, ya. Jadi apa yang fokusnya adalah saat ini yaitu apa yang menjadi kehidupan kamu sekarang ataupun kehidupan dia sekarang. Jadi aku ngerasain banget tentang keluarga di sini, ya. Two of Swords, kalau the Knight of Cups,
arti yang terdalam ya. Gimana kamu bisa ngehandle hidup kamu dengan orang baru jika memang di dalam keluarga kamu masih perlu dirangkul, perlu untuk ibaratnya pengertian yang lebih dalam, perlu untuk lebih kuat lagi emosinya, dalam artian emosi yang baik. Karena di awal tadi aku bilang seperti intelligence, emotional intelligence. Jadi memang hubungannya mengajarkan kalian untuk mempunyai emosi, namun kecerdasan emosi yang menyehatkan, nggak lagi membebani kamu ataupun membebani dia. Ya, Hierophant, Ace of Cups, dan ada Justice. Jadi hubungan ini bisa kalian udah pisah atau bakal berpisah. Yang pastinya memang perpisahan ini untuk mengajarkan hal yang jauh lebih baik lagi. Ace of Wands, Eight of Swords, ya. Eight of Cups. Ya, kasarnya kalian berdua harus menerima energi spiritual dalam artian saat ini. Apakah kamu bisa berdiri sendiri dulu sebelum kamu berusaha untuk membawa seseorang dalam hidupmu untuk sama-sama jalan? Bukan berarti kalian berdua sama-sama sakit terus jalan bareng, karena bakal kalian berdua sama-sama sakit nanti ke depannya. Karena sama-sama habis-habisan, sama-sama belum benar-benar ngambil pelajaran dari kehidupan ini. Ibaratnya, kenapa kamu gak selesaikan dulu apa yang harus diselesaikan sebelum memasuki sebuah komitmen ataupun pernikahan? Ya, sih. Karena dengan memasuki hubungan tanpa ada persiapan, landasan, ya, kamu hanya menjebak diri kamu untuk membuat suatu karma yang buruk lagi. Dan ya, siapa lagi yang bertanggung jawab dalam hal itu? Ya kita sendiri. Siapa yang memilih? Kamunya yang memilih, ya. Jadi makna hubungan kalian memang sebenarnya indah, baik adanya. Untuk memahami jiwa dulu, terlebih dahulu sebelum ke yang lain-lainnya. Oke. Kita lanjut yang ketiga ya, sorry kok ketiga, kedua. Oracle kedua, arti hubungan kalian berdua. Untuk yang pilih Krishna, worth waiting for, let go of control issue, allow the situation to unfold naturally, divine timing is at work in your love life. Oke, untuk yang pilih oracle kedua atau Dewa Krishna, ini ngasih lihat aku banget dimana memang energi hubungan ini sebenarnya berarti, hubungan ini bermakna. Jadi kita mencari tahu artinya ya, bermakna memang. Cuman tidak akan pernah benar-benar bermakna kalau kamu ingin mengontrol segala hal. Entah dia yang ingin mengontrol kamu atau kamu yang ingin mengontrol dia. Cinta itu bukan tentang dominasi, tentang tuntutan salah satu kepada yang lain ataupun sebaliknya. Mau sekuat apapun cinta itu, sehangat apapun, ya. Kalau ada kontrol di dalamnya, ada dominasi, akan berat sebelah, ya. Karena gini, kalau kita benar-benar cinta dan sayang, ya, itu nggak akan ada kontrol. Karena kontrol, dominasi itu berasal dari egoisme, berdasar dari energi yang cinta harus seperti ini, kasih sayang itu harusnya gini, cinta itu harus gitu, harus memiliki, harus bla 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 bla, banyak ibaratnya yang harus dipenuhi. Karena yang dikira cinta itu adalah sebuah syarat, padahal cinta itu nggak perlu sebuah syarat satupun. Cinta ya hanya cinta, ya, nggak lebih dan nggak kurang. Dan saat kita memberi, bukan berarti kita memberi karena kita menginginkan, namun kita memberi karena kita ikhlas, karena kita pengen. Namun saat kita berharap dia memberikan cinta yang sama,
disitulah kesalahannya kita. Kita akhirnya membuat lubang untuk kita jatuh sendiri di dalam situ. Lubang dimana ya secara nggak sadar kita menjebak diri kita sendiri, yang membuat kitanya bingung, dan akhirnya kita minta dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam diri kita. Padahal kita yang menempatkan diri kita di kesakitan itu. Namun kembali lagi egoisme kita tidak menerimanya. Mungkin kamu bisa marah sama aku karena aku bicara kayak gini, ya, but ya, that's the fact. Itulah faktanya. Faktanya kita sendiri yang menempatkan diri kita di situasi seperti ini. Kita menuntut seseorang untuk menjadi seperti yang kita mau, sama aja kita berlaku tidak adil terhadap dia. Kita merasa diri kita yang paling tepat, paling benar, ya. Kita terkadang ngerasa kalau dia salah, dia nggak sesuai dengan yang kita mau, ya berarti dia nggak baik untuk kita cari lagi yang baru. Dan betapa ibaratnya egoisnya kita akhirnya, ya. Jadi memang arti hubungan kalian di sini adalah untuk mau gimana pun hubungan itu, ya, seberharga apapun, ibaratnya secinta apapun kamu harus tetap bisa melepaskan dia, lepaskan kontrol kamu, lepaskan isu kamu, lepaskan dimana kamu yang ingin dia selalu ada di dekat kamu. Kamu harus lepasin dan biarkan dia jalan sendiri, biarkan dia ibaratnya berkelana kasarnya. Dan kalau dia sampai kembali lagi, well, dia benar-benar cinta kamu, dia memang benar-benar jodoh kamu, ibaratnya gitu. Ya, jadi bukan lagi kamu mengontrol keadaan, biarkan energi yang bermain dan dia memilih sesuai hatinya dia, bukan karena kamu yang memaksa, karena kamu yang meminta. Karena meminta, ya, tidak lain dan tidak bukan memperlihatkan dimana kalau kita adalah pesakitan, kita pengampu dari egoisme. Sedangkan orang yang baik, orang yang benar-benar cinta dan sayang dengan kita, pasti dia bakal tidak akan membiarkan kita untuk meminta, mengemis, jadi pesakitan. Dia pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk diri dia demi kamu. Itulah yang namanya benar-benar cinta dan kasih sayang yang sejati, ya. Eight of Wands, Six of Swords, dan The High Priestess. Keinginannya sebenarnya tidaklah muluk-muluk, ya. Keinginannya sederhana. Ingin selalu dicintai, takut kehilangan sebenarnya, entah kamu ataupun dia. Cuman ya harus kamu pahami, takut kehilangan ya bentuk pengontrolan. Jadi bakal mengontrol semua hal dan berharap dia setia, tapi dalam porsi yang mendominasi. Dan itu pasti orang yang merasakannya pasti bakal sakit, karena kamu bakal berproses oleh egoisme dan kamu tidak membiarkan diri kamu exploring, dan kamu bakal didominasi oleh fear, oleh ketakutan dalam diri kamu, bukanlah cinta jadinya. Jadi pertanyaannya, ini cinta atau egoisme? Ya, aku harus bilang ini egoisme, ujung-ujungnya ke arah sana. Namun egoisme yang berbungkus cinta, berbungkus kasih sayang. Dan cinta gak akan pernah mau tinggal di tempat yang penuh dengan egoisme, konflik di dalam dirinya, ya. Five of Pentacles, dan ada The Fool, ya. Hati-hati dengan pola ini, ya, dimana Dewa Krishna di sini memperlihatkan banget kalau ke kita cinta itu memang tak harus memiliki, dan cinta ya tanpa syarat. Tinggal kamunya yang menjalaninya ini seperti apa. Kalau kamu merasa itu salah, ya tidak apa-apa, itu pilihanmu. Namun yang pastinya kamu bakal tahu yang kamu dapatin nanti ya hanya
kesakitan, ya maybe kebahagiaan, mungkin kebahagiaan, cuman ya kebahagiaan karena takut tidak cintai, takut kehilangan. So itulah arti hubungan kalian berdua. Ya, kita lanjut ke rekal ketiga. Oke, yang pilih Tejas. Dan sini ada soulmate. Oke, yes, this is your soulmate. Dan ada very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Oke, bentar. Ini lengket kartunya. Gara-gara kucingku kemarin mainin kartuku. Yes, ada 2 kartu. Dan ada retreat, it's time to disconnect from the world. Oke, untuk yang ketiga, oracle ketiga, ya, oracle-nya juga ada 3 di sini, tersembunyi 1. Oke, Tejas. Oke, hubungan ini sebenarnya memperlihatkan dengan jelas, dengan gamblang hubungan kalian ini apa, maknanya seperti apa sebenarnya, ya. Cuman masih ada keraguan-raguan. Kenapa ada keraguan-raguan? Karena seseorang, entah kamu atau dia, menginginkan hubungan ini untuk segera dipastikan, ibaratnya segera untuk berkomitmen, segera untuk resmi. Sedangkan energi yang bermain saat ini adalah, aku ngelihat kayak terlalu banyak keinginan, ya, terlalu banyak hal yang dirasa harus digapai agar menemukan kebahagiaan. Dan entah dia ataupun kamu ngerasa kalau udah bersama pasti bakal bahagia, happily ever after. Sedangkan makna yang dibangun oleh semesta, oleh Tuhan di hubungan kalian adalah, mau dia soulmate kamu, twin flame, karmik, atau apapun juga sebutan kamu, ya, tetap kebahagiaan harus kamu temukan dalam diri kamu sendiri dan adalah tanggung jawab kita masing-masing, ya. Dan hubungan bukanlah sebuah tujuan, dan kebahagiaan itu bukanlah sebuah tujuan. Kebahagiaan itu bukan destiny, dan kebahagiaan itu bukanlah pilihan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang memang udah ada di dalam diri kamu dan di dalam dirinya dia. Tinggal kamu menemukannya, mau untuk menyadari akan hal itu ataupun enggak, ya. Kita lihat tarotnya. Oke, ayam di luar ingin ikut bersuara, ya. Nine of Wands. Jadi ini maknanya adalah bukan lagi untuk mau hubungan ini apa namanya, ya. Kedua, apakah harus bersama dalam artian harus jelas saat ini kapan, dan habis itu kita bahagia, happily ever after, dan jangan ada kesedihan, jangan ada apa. Itu terlalu, apa ya aku bisa bilang, kamu lihat kehidupan sangat, ibaratnya sangat apa ya, kecil, sangat tertutup, close, fixed mindset, the moon, ya. Kehidupan bukanlah hanya tentang relasi kamu dengan dia. Kehidupan adalah tentang koneksi kamu dengan semesta, dengan Tuhan, spiritualitas. Jadi di sini terlihat sekali semesta ingin membangun hubungannya dengan kamu terlebih dahulu, ya. Dan ini bisa meminta kalian atau memaksa kalian yang ada di hubungan ini untuk berpisah, karena semesta nggak mau untuk kamu terjebak dengan hal-hal yang seperti ini. Dalam artian duniawi bukan hanya tentang aku cinta kamu, kamu cinta aku, kita menikah, bahagia, udah. No, ya. Kehidupan itu jauh lebih besar daripada itu semua. Ten of Wands, bukan hanya hal-hal yang ingin kamu gapai, ingin kamu cari, apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kamu ngerasa hangat, ngerasa nyaman. No,
ya. Namun tentang apa yang ingin jiwa kamu ajarkan ke diri kamu sendiri, ya. Sih, aku tahu ini bisa menimbulkan konflik di dalam diri kamu. Mungkin kamu ngerasa aku tahu apa yang aku mau untuk hidup aku, ya, dan aku tahu apa yang aku inginkan, gitu. Ini mungkin bakal membakar ego kamu, menyakiti hati kamu seperti yang aku bilang tadi. But ya, memang seperti itulah. Karena memang kita terbiasa terbangun tentang cinta dan kasih sayang seperti hal-hal yang romantis itu seperti di film-film, ya. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ataupun apapun yang coba dibangun oleh artis-artis di luar sana ataupun pemain drama di luar sana, namun sebenarnya enggak, karena setiap orang bakal menjalani skenario yang berbeda-beda. Dan gimana kalau memang skenario kehidupan kamu seperti ini misalnya, ya, dimana memang untuk kamu harus menjalani semua seperti ini, dimana aku ngerasain memang harus pisah, diminta pisah karena untuk menyadari tentang diri sendiri, cinta terhadap diri sendiri, bukan cinta terhadap pasangan orang lain aja, namun ke diri sendiri. Apakah kamu sudah memberikan kepastian ke diri kamu sendiri tentang cinta kamu ke jiwanya kamu, atau belum? Ya, Four of Pentacles. Jadi bukan hanya tentang harus memiliki, berkorban, menerima, memberi, ya. Namun ini tentang apa yang bermain di jiwa kamu. Jiwa kamu sedang ingin align dan ingin bersatu dengan kamu, bukan dengan bukan dengan egoismenya kamu. Sih, namun dia ingin untuk bersatu dengan kamu. Bukan lagi dianggap sebagai orang yang justru harus kamu dihindari. Maksud aku gini, kebanyakan dari kita itu terlalu sibuk dengan egoismenya kita sendiri, ya. Di luar dirinya kita, pemikiran, emosi kita itu bagian dari egoisme, mau itu hal yang baik ataupun buruk. Namun kita lupa tentang jiwa kita. Itu jiwa itu yang sedang ingin mengetuk kamu saat ini, Six of Cups. Dia jiwa pengen bilang hubungan kamu dengan dia ini agar kamu menyadari tentang jiwanya kamu, sih, yaitu tentang diri kamu sendiri dan dia juga diri dia sendiri. Namun ya kamu mungkin ngerasanya ini menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Mungkin Tuhan tidak adil bagi kamu, Tuhan jahat dengan kamu, Tuhan memberikan hukuman dengan kamu patah hati, entah dia mendua atau gimana pun, yang pastinya ada sakit hati yang bakal membuat si Queen of Swords dimana kalian bakal berpisah, ya. Sekali lagi aku bilang, aku tidak mendoakan, namun energi itu yang aku lihat. Strength, mau sekuat apapun kau menahan, aku harus bilang yes, ini garis kehidupan kamu, ya, dimana kamu gak bisa hanya bergantung saja tanpa ada perubahan yang berarti. So, karena tidak ada perubahannya, akhirnya semesta datang, Tuhan datang ibaratnya mencolek kamu dan memaksakan semua hal ini akhirnya harus terjadi, suka ataupun tidak, ya. Dan di bottom of the deck ada Eight of Swords. Bakal ada rasa pengkhianatan yang teramat sangat di sini, yang tajam banget, yang sharp banget yang aku lihat. Namun ya, apa yang terjadi saat ini memang untuk memperlihatkan tentang apa itu diri kamu dan jiwanya kamu. Kurang atau lebihnya itu tergantung masing-masing dari kita sendiri. Kalau kita bisa ngambil lebih daripada itu, ya itu bagus, ya, berarti kita lebih lagi belajar, ya. Namun kalau kita bisa ambil sedikit, ya sudah syukur banget gitu, ya. So, arti dari hubungan kalian adalah ini. Oke, yang terakhir atau oracle keempat,
ada Atman. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Wow. Oke. Arti dari hubungan kalian seperti kamu lihat di sini adalah untuk open minded, untuk pemikiran lebih terbuka di dalam sebuah kata maaf. Maaf dimana semua orang bisa melakukan kesalahan, aku juga pasti pernah, ya. Dan apakah kamu pernah melakukan kesalahan? Semesta bertanya ke kamu, dan apakah kamu pernah untuk benar-benar ikhlas memaafkan seseorang di sini? Aku ngerasain hubungan dimana kamu gak benar-benar ikhlas. Mungkin aku ikhlas, aku udah relain, cuman aku gak mau lagi, aku jerah atau enggak. Ya, itu bukan gimana ya, aku harus bilang itu belum benar-benar memaafkan. Itu masih ada fix mindset di sana, masih ada rasa yang ingin dia merasakan, rasa jerah, dia menyesal. Kamu ada rasa di dalam kamu ingin dia ngerasa bersalah, dia harus mendapatkan karmanya, ya, dia harus begini, dia harus begitu. Dan arti semesta dalam arti hubungan kalian yang ingin dibangun semesta di sini adalah hubungan kalian ini adalah perjalanan jiwa, di mana ya jiwa kalian itu udah membawa yang namanya masing-masing karma ataupun takdir. Ada takdir yang memang harus menyakiti, ada takdir yang harus disakiti. Ya, aku tahu ini gak akan mudah untuk diterima oleh setiap orang, namun yang pastinya kamu memiliki karma untuk disakiti oleh dia, mau kamu terima ataupun tidak. Itu yang aku lihat, ya. Dan ini memang menyakitkan, sangat menyakitkan ego sekali, ya, karena kita ngerasa kita memberikan yang terbaik namun kita tidak mendapatkan hal yang sama. Berarti ya kita harus tahu tugas kita memang memberi, tapi apa yang kita bisa dapatkan itu di luar kontrolnya kita. Jadi ibaratnya kalau kita juga nggak tahu kita bisa dapat apa hasil dari memberi itu, lebih baik untuk ya kita jangan sampai memberi habis-habisan, dan jangan sampai memberi kalau memang tidak benar-benar ibaratnya tanpa pamrih. Karena ada memberi yang masih ada pamrih di sini, aku harus bilang, ya. Kita lihat tarotnya. Seven of Pentacles, Death, Ace of Swords, Temperance, ada energi Scorpio, Sagittarius di sini, ya, dan Nine of Swords. Energi dimana jika kamu disakiti, ini adalah salah satu bentuk dari hasil dari apa yang kamu lakukan di kehidupan yang lalu. Begitu juga dia. Jadi kalian berdua sama-sama sedang menjalankan karma masing-masing di sini. Menyakiti, disakiti, karena ya sebelumnya ya sebaliknya di kehidupan dulu kayak gitu. Sulit untuk diterima oleh akal sehat, oleh egoismenya kita, hatinya kita, ya. Namun mau gimana lagi, itulah perjalanan jiwa kalian berdua di kehidupan ini, ya. Ten of Cups, energi memang untuk mengajarkan tentang ketulusan, tanpa kita berharap apa yang kita dapatkan nanti. Kalau kita masih berharap dicintai, kita harus bertanya, apakah ini benar-benar cinta, ya, atau ini hanya egoisme sesaat? Tanyakan itu ke diri kita masing-masing, ke diri sendiri. Aku nggak menyaksikan cinta yang tulus di sini. Aku nggak bilang cinta kamu bohong, perasaan kamu gimana, no, ya. Hanya aja niat kita kan dari awal memang bisa dibilang cintanya tulus. Namun kesini makan kesini terbungkus oleh egoisme, ya, jadi seperti ini. Dan di sini hubungan yang sebenarnya bisa untuk berlangsung lagi, aku ngelihat
namun dengan satu PR yang luar biasa besar, yaitu memaafkan dan melepaskan apapun yang udah terjadi, the star, dan memberikan kesempatan entah ke dia ataupun kamu untuk berpikir dan merasa mau gimana hubungan ini ke depannya. Ya, Page of Cups, see? Nine of Pentacles, ya, saat ini untuk memang arti yang diminta oleh semesta adalah pahami karma kalian masing-masing. The Magician, apa yang memang harus kamu jalani dan udah terjadi, ya berarti memang harus terjadi. Mau gimana pun, sedihnya, marahnya, ya memang seperti itu. High Priestess, Knight of Swords, Knight of Pentacles. Setelah kita tahu misalnya memang perjalanan kalian seperti ini, apakah ingin tetap berlanjut? Oke, silahkan. Ya, namun ingat, kesakitannya ditinggalkan di masa lalu, jangan dibawa, ya. Kesakitannya ya biarkan aja. Ingin diulang lagi, mulailah dari yang baru. Benar-benar memaafkan dalam artian ya menerima yang udah terjadi dan nggak mengambil jerah dari sana. Ya just kembali lagi untuk percaya, seperti dari awal lagi, restart lagi, melupakan memori yang ada. Jadi PR-nya di situ, beratnya di situ. Siap apa enggak untuk benar-benar tinggalkan apa yang di belakang. Ya. Queen of Pentacles, Eight of Wands, Six of Swords, Two of Swords, Seven of Cups. Pilihan ada di tangan kamu saat ini. Mau menyimpan kesakitan silahkan, mau tinggalkan juga silahkan. Namun yang pastinya apa yang bakal terjadi risikonya udah aku bilang, ya. Dan kembali lagi ingat, apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab dari diri kita sendiri. Orang lain menyakiti kita 5 menit, kita bisa menyimpannya sampai 5-50 tahun. Itu. Ya, kenapa? Karena manusia bisa mengingat semua itu dan manusia bisa tinggal di masa lalu, namun hidup di masa sekarang. Jadi ibaratnya dia menyakiti kamu dalam 5 menit, kamu menyimpan selama 5 tahun kesakitan, dan kamu berharap untuk dia bertanggung jawab atas itu semua. Kita bakal sakit, kamunya bakal sakit seumur hidup kamu. Karena kamu gak akan mendapatkan apa itu, keadilan yang kamu inginkan. Ya. Karena keadilan itu bukan lagi urusannya kita, bisa memang di urusannya Tuhan di kehidupan ini, namun mungkin juga di kehidupan nanti. Atau malah, ini adalah hasil dari apa yang kamu buat di kehidupan dulu. Mungkin kamu menyakiti dia di kehidupan dulu, kita nggak tahu. So, ini tentang judgment, penghakiman, karma yang memang udah terjalin, yang memang udah terjadi di antara kalian dulu, entah 1000, 2000, 1 juta, 5 juta tahun yang lalu. Ingat ya, manusia jiwa tidak bereinkarnasi hanya sekali, namun jutaan kali. Oke? So, aku rasa kita dapat udah makna dan arti hubungan kalian untuk yang terakhir. Ya, I hope that you can enjoy this video. Ya. Thank you so much for watching. Okay. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. See you in the next video. Bye bye. Jaga kesehatan ya. See ya.